Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dia lakukan. Biasa, itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal presiden 30 hari ke luar negeri, muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Karena saya kan baru jadi menteri, jadi saya kan memang selama 3 periode jadi DPR, ya kan. Ya maklum lah, baru belajar kali ya. Belum tahu Pak ya kayak gitu Pak ya. Kasihan betul Pak Prabowo itu. Emang benar, musuh terbesarnya Pak Prabowo itu bukan negara lain atau bukan lawan politiknya, tapi menteri-menterinya sendiri. Mantan pemimpin pasukan khusus bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kali ini saya menemukan video yang cukup menarik sekali dari Bapak Rocky Gerung, dan yang cukup panas lagi ketika mendengarkan pidato dari Bapak Said Didu. Dan nanti ada seseorang yang menanggapi tentang menteri-menteri yang sekarang itu lagi viral, teman-teman ya. Oke, teman-teman, tidak perlu panjang lebar, mari kita simak videonya bersama-sama. Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dia lakukan. Biasa, itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal presiden 30 hari ke luar negeri, muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono, sales promotion girl-nya. Itu yang terjadi. Kenyataannya begitu, saudara-saudara. Tapi kita tunggu, dapat nggak kira-kira? Tapi itu masalah kemampuan Pak Prabowo untuk mendalilkan bahwa, kan kalau Anda di dunia pinjam-meminjam dunia sekarang, Anda minjam itu mesti ada personal garanti. Udah kayak perusahaan swasta. Karena Bank Dunia, lender internasional akan tanya, siapa yang menggaranti bahwa ini akan balik? Ya orang cari Menteri Keuangan, mau siapa? Kan dasarnya kan, satu-satunya yang bisa kita andalkan kan tinggal Mulyani. Karena Mulyono udah pulang kampung, yang memang nggak bisa diandalkan. Jadi itu soalnya. Tapi Anda bayangkan, Pak Prabowo sebulan ini akan pergi ke luar negeri. Siapa yang akan memegang kendali pemerintahan di dalam negeri selama 30 hari? Siapa? Oh, kalian asal ngomong, furak-furak faham. Dan memang itu yang akan terjadi, dan kita akan lihat apa hasilnya nanti. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap
Hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si pupu Bapak itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk pupu Bapak. Itu perjuangan kita, dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini dan menjadikan Prabowo kembali pada dirinya sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, memihak ke rakyat, dan membela rakyat yang lemah. Oke teman-teman, apabila teman-teman mau kasih komentar, silahkan tuliskan komentar teman-teman semuanya di dalam kolom komentar. Oke teman-teman ya, bagaimana menurut teman-teman pidato tersebut? Makjeleb atau tidak teman-teman? Sangat mantap. Oke, kita lanjutkan nonton video berikutnya. Pak Prabowo percaya kalau ada 1000 kambing dipimpin oleh seekor harimau, kambing itu akan mengaum. Cuman prinsip ini nggak berlaku untuk menteri-menterinya tuh sekarang. Ada menteri desa yang konyol banget nih, pakai kop menteri untuk acara pribadi. Ada menteri koordinator mengatakan tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat. Ada menteri HAM bukannya sibuk memikirkan gimana menyelesaikan kasus HAM, malah minta duit 20 triliun. Nah, balik ke statement awal, prinsip harimau dan kambing ini tidak berlaku di semua hal. Daripada kita sibuk membuat kambing mengaum, mending pilih harimau dari awal daripada kambing-kambing yang tetap bakal jadi kambing. Iya, karena saya kan baru jadi menteri, jadi saya kan memang selama 3 periode jadi DPR ya kan. Ya maklum lah, baru belajar kali ya. Belum tahu Pak ya kayak gitu Pak ya? Hah? Menteri Pembangunan Desa mengeluarkan surat memerintahkan para kepala desa untuk menghadiri kampanye istrinya. Apa nggak gila negeri ini? Jadi etika publik itu udah hilang. Dari awal kita bisa memahami itu. Apa motifnya? Karena mumpungisme. Mumpung ada kop surat, mumpung ada stempel menteri yang memang relevan. Tapi kalau ditanya, relevan nggak? Relevan dong. Saya menteri desa memerintahkan kepala desa. Buat apa? Buat memenangkan istri saya. Itu yang kita sebut KKN. Itu yang disebut nepotisme. Yang saya, Bambang, berupaya dari tahun 98 menghentikan KKN itu. Tapi dia lolos terus. Karena tidak ada filter. Harusnya di dalam pemerintahan yang beretika, kalau di Jepang ketahuan semacam ini udah bushido, dia bunuh diri. Kalau di Korea sama, mengundurkan diri itu. Jadi Anda bayangkan ethics itu, public ethics itu defisit. Ternyata sangat penting ya adanya etika, sangat penting sekali. Dan setelah semua ini terjadi, kita sebagai rakyat diminta untuk memaklumi karena baru belajar katanya. Percaya? Enggak lah. Dia lebih tahu lah sebenarnya. Sengaja itu. Cuma karena jadi rame kayak gini, ya bingung jawabnya mau gimana, ya kan? Inilah pentingnya etik. Aduh. Kita lanjut lagi guys, yang terakhir ya. Kabinet Prabowo ini malah disebut kabinet. Nah kan, gue bilang juga apa? Belum juga 7 hari setelah dilantik, menteri-menterinya udah bikin masalah, udah bikin blunder. Kasihan betul Pak Prabowo itu. Emang benar, musuh terbesarnya Pak Prabowo itu bukan negara lain atau bukan lawan politiknya, tapi menteri-menterinya sendiri. Gue harus akuin lah, Pak Prabowo pas pidato itu cukup menginspirasi lah. Kata-kata yang menggebu-gebu, terus soal pidato dia, janganlah ngabisin uang buat jalan-jalan, buat dinas-dinas gak penting, itu bagus. Tapi sayangnya spirit itu gak tergambar konkret di jajaran menteri-menterinya. Jadi kesannya kayak formalitas. Satu, Menko Yusril yang jadi idola para bocah-bocah TikTok ini. Menko Yusril bilang tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat. Ini kan statementnya nir empatik banget. Dikala 17 tahun lebih, 800 lebih kali aksi Kamisan setiap hari Kamis berdiri di depan istana, nuntut soal keadilan korban-korban pelanggaran HAM. Mereka-mereka yang diculik. Bahkan Komnas HAM bilang bahwa 98 itu ya pelanggaran HAM berat. Bahkan Jokowi 2023 juga udah ngakuin kok tragedi 98 adalah pelanggaran HAM berat. Kenapa Menko Yusril malah seakan-akan
masang badan buat Prabowo sih? Padahal ya kan Prabowo juga nggak pernah minta untuk diungkit-ungkit lagi soal HAM. Yang kedua, Menteri Desa Yandri Susanto yang malah menggunakan kop surat ke Mendes untuk acara pribadi. Yang mana kita tahu istrinya Pak Yandri ini adalah calon kepala daerah di Kabupaten Serang. Dan acara ini juga di Kabupaten Serang. Terus dia klarifikasi alasannya, maaf baru belajar jadi menteri. Bos, kalau baru belajar mending lo ikut ini aja, bimbel GO aja kalau perlu. Yang ketiga, Natalius Pigai yang minta anggaran Kementerian HAM naikin dari 60 miliar jadi 20 triliun. Astaga. Kan Bung Pigai ini Menteri HAM nih. Saran gue, Bung Pigai ini langkah pertama ini dulu deh, tutup mulutnya Yusril dulu. Itu kan gratis tuh, nggak perlu 20 triliun. Minimal itu dulu, nunjukin keberpihakan sama kita rakyat yang menjadi korban pelanggaran HAM. Jangan ujuk-ujuk minta duit 20 triliun. Terus jabatan baru nih, utusan Presiden Raffi Ahmad yang mencantumkan honoris causanya di dalam pelantikannya dia. Padahal honoris causanya Raffi ini nggak diakuin sama Kemendikbud. Ini kan namanya adalah pengkhianatan akademik. Dan terakhir adalah Mayor Teddy. Yang mana Mayor Teddy ini tidak harus mundur sebagai anggota aktif militer. Padahal jabatan Seskap. Caranya gimana nggak usah mundur? Seskapnya diubah. Jabatannya jadi di bawah kementerian, di bawah Setnek. Jadi, dan ini ternyata tanda tangan perpresnya saat Jokowi sebelum lengser. Ini kan namanya rezim ubah-ubah aturan. Gibran biar maju diubah konstitusi. Maitet biar nggak usah mundur dari TNI diubah peraturan. Masa bisa diubah peraturan biar menggampangkan nepotisme? Jadi saran saya Pak Prabowo yang sekarang lagi bareng menteri-menterinya diklat di Akmil, Magelang, Mbah Tidar, saran saya Bapak bikin peraturan Pak. Setiap ada statement-statement yang blunder, kasih push up dulu 1000 kali. Biar pada mikir tuh 1000 kali sebelum ngomong, sebelum bertindak.